Cinta tanah air nggak? Cinta dong. Cinta dong, pasti. Cinta. Cinta. Bapak cinta. 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 Pastilah cinta. Halo semua, Sore. Kami dari kelompok 4 ingin berterima kasih kepada kakak adik-adik sekalian sudah meluangkan waktunya untuk boleh hadir dalam membagi tugas kami. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang bertema Cinta Tanah Air. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natanael Ginting. Saya James Peter Sihombing. Saya Mangga Rendi Pardosi. Saya Saadi Istiqomah. Saya Prinsi Morang. Saya Fredika Maharani. Saya Yohanes Ginja. Saya Tidora Sedimai Ginting. Saya Rota Sinora. Saya Cantika. Saya Renalita. Di sini saya akan membahas tentang cinta tanah air mulai dari kita. Nah, apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air itu adalah perasaan sayang, bangga, dan setia kepada negara. Kita bisa menghargai jasa pahlawan dan menyiapkan masa depan bangsa. Terdapat ada 3 poin. Yang pertama, degradasi nilai kebangsaan dengan arus globalisasi. Yang kedua, anggapan bahwa nasionalisme adalah konsep yang berat atau sulit. Yang ketiga, pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan. Yang kedua, melangkah bersama, menyadari bahwa beban bangsa terasa ringan jika kita semua ikut memilikinya. Nasionalisme tidak harus dilakukan di tempat jauh, tapi bisa dari lingkungan sekitar, baik dari rumah, sekolah, dan universitas kita mungkin. Menjaga kebersihan bukan hanya karena kita takut dapat sanksi dari pemerintah, tetapi karena kesadaran diri kita sendiri. Yang ketiga, moralitas lokal, membangun standar moral yang tinggi, baik dari tetangga ataupun masyarakat sekitar. Sekarang kita masuk ke langkah strategis. Seperti yang kita tahu, strategi itulah perencanaan yang untuk kita lebih efektif dalam menggapai sesuatu. Strategi yang pertama itu ada pilar 1 budaya, yaitu melestarikan tradisi di tengah modernitas. Kedua ada pilar ekonomi, memperkuat kedaulatan ekonomi lewat produk lokal. Dan yang ketiga ada pilar sosial, menjaga toleransi dalam keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga ada studi kasus atau contoh nyata dari Cinta Tanah Air. Contohnya itu yang pertama adalah gerakan Pandawara Group. Pasti teman-teman semuanya pernah kan dengar Pandawara Group, yaitu mereka sebuah komunitas yang aktif di media sosial dalam membersihkan lingkungan. Kemudian ada kampanye Bangga Buatan Indonesia, yaitu aksi lonjakan tren brand sepatu dan kopi lokal seperti Kompas atau kopi kenangan yang menggeser brand luar. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, contoh kasusnya itu penyebaran hoax dan hate speech. Masalahnya menggunakan media sosial untuk memfitnah atau mengadu domba antar kelompok. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kita harus terlebih dahulu menyaring sebelum men-sharing, cek kebenaran berita sebelum menyebar. Yang kedua ada vandalisme atau coret-coret. Masalahnya itu merusak fasilitas umum dan memperburuk wajah kota. Bagaimana cara kita menyikapinya? Dengan cara menjaga fasilitas, melaporkan jika melihat perusakan. Yang ketiga ada korupsi dan melanggar hukum. Masalahnya merugikan negara dan menghambat kemajuan bangsa. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kita harus jujur dan disiplin, mulai dari hal terkecil sampai tidak mencontek. Cinta tanah air. Sudah yakin cinta? Apa buktinya? Berita hoax saja ditelan mentah-mentah. Ada gotong royong saja, kau masih enak main Instagram sambil rebahan di kamar pula. Mencintai salah satu warga ini saja, kau rela berkorban mati-matian. Kapan berkorban untuk negara? Di sekolah, pura-pura sakit agar tak ikut upacara. Cinta negara. Beda warna kulit saja, kau masih saling mencela. Di rumah saja, rebahan sana. Tak usah kau rawat budaya ini, lalu diakui orang lain, baru kau keluar.
Indonesia hanya sekedar nama dan sudah tahu telah diberikan. Selebihnya tergantung oleh bangsa ini sendiri. Bangun saudaraku, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman atau adik-adik sekalian boleh bertanya, kami buka sesi tanya. Pertanyaannya, apa contoh mengeksplor budaya sendiri di kalangan mahasiswa? Terima kasih. Mau nanya, apa akibat kalau kita tidak melakukan cinta tanah air? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan kakak tadi yang menanya tentang apa sih akibat kalau kita tidak cinta tanah air. Akibat kalau kita tidak cinta tanah air yaitu lunturnya rasa persatuan, meningkatnya sikap acuh tak acuh terhadap bangsa, mudah terpengaruhi budaya negatif, serta menurunnya kepedulian terhadap lingkungan, pendidikan, dan kemajuan negara. Demikian. Tentu saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya itu, apa sih contoh eksplor budaya di kalangan mahasiswa? Nah, contohnya itu ada 3. Yang pertama itu satu, kegiatan unit kegiatan mahasiswa budaya, yang dimana mahasiswa bergabung dalam UKM tari daerah, musik tradisional, teater tradisional, atau paduan suara daerah. Yang kedua itu ada festival dan pekan budaya kampus, yang dimana mahasiswa menyelenggarakan pekan budaya Nusantara, menampilkan pakaian adat, kuliner tradisional, permainan rakyat, dan kesenian daerah dari berbagai suku di Indonesia. Dan yang ketiga, penelitian dan tugas akademik bertema budaya, yang dimana mahasiswa melakukan observasi budaya lokal sebagai bagian dari tugas kuliah seperti meneliti adat istiadat masyarakat setempat, tradisi, atau kearifan lokal. Sekian. Cinta tanah air mulai dari sini, mulai dari kita. Setelah menyaksikan presentasi kami ini, nilai cinta tanah air apa yang paling terasa dekat dengan kehidupan Anda sehari-hari dan mengapa? Setelah presentasi yang dipaparkan oleh teman-teman, mungkin nilai cinta tanah air yang paling dekat itu karena kita di kampus ya, karena mahasiswa negeri, mungkin lebih ke saling bertoleransi ya, itu yang paling dekat. Karena kan kita di sini terdiri dari beberapa agama, suku, dan budaya yang ada di kampus kita. Baik, pertanyaan yang kedua, setelah presentasi ini, apakah ada sikap atau kebiasaan kecil yang ingin Anda ubah sebagai bentuk cinta tanah air? Kebiasaan kecil mungkin yang akan dirubah lebih mengharumkan, maksudnya menunjukkan bahasanya budaya kita gitu. Kan banyak kan di sekitar kita, teman-teman kita lebih cenderung condong ke budaya luar. Jadi menurut saya dengan kita mempromosikan atau dari budaya kita sendiri, budaya kita juga keren loh gitu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih saudari telah menjawab pertanyaan kami.